Udah pernah lakuin layanan klasikal belum? Belum. Oke. Jadi kita pada kesempatan pagi ini akan melaksanakan yang namanya layanan klasikal, di mana kita akan membahas suatu topik. Masih semangat ya mau belajar hari ini? Masih. Kita ice breaking dulu ya. Iya. Berdiri dulu semuanya. Jadi ibu punya games namanya tepuk siang malam. Kalau misalnya ibu bilang siang tepuk sekali. Kalau ibu bilang ya itu dia. Pagi sekali, siang 2 kali, malamnya setengah doang. Tetes ya. Pagi, siang, malam. Nah, ada yang nggak fokus. Kita lagi ya, kita acak sekarang. Sekarang siang, siang, malam. Oke, ada fokus ya. Udah semangat ya? Iya, Bu. Oke, sekarang duduk di kursinya masing-masing. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa nih? Gaya belajar. Gaya belajar. Ada yang tahu nggak gaya belajar itu apa? Budaya. Bergaya. Kadang. Oke. Ada yang bisa baca? Yang atas. Coba. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan cara belajar dari bagaimana siswa menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi yang didapat dari proses pembelajaran. Terdapat 3 tipe gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Oke. Jadi gaya belajar itu adalah bagaimana seseorang itu menyerap, kemudian mengatur serta mengolah informasi yang didapat selama proses pembelajaran. Nah, seperti yang disebutkan, gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada Visual, auditorial, dan kinestetik. Kita masuk ke tipe gaya belajar yang pertama. Apa yang pertama? Gaya belajar visual. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain gaya belajar visual itu seperti apa? Raise hand. Kalian di belakang saja duluan. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Oke, berarti gaya belajar visual itu dia menggunakan apa? Penglihatan. Berarti intinya kalau misalnya gaya belajar visual berarti mata. Nah, ini ada beberapa karakteristik bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual. Ada yang mau baca? Saya Bu, Oke, silakan berkat. beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, yaitu 1. Kebutuhan melihat sesuatu atau informasi atau pelajaran secara visual untuk mengetahuinya atau memahaminya. 2. Memiliki kepekaan yang kuat pada warna. 3. Memiliki pemahaman yang utuh terhadap masalah. Oke. Jadi ini ya karakteristik dari siswa yang memiliki gaya belajar visual. Yaitu dia harus melihat sesuatu dulu secara visual atau secara gambar, memiliki kepekaan kuat terhadap warna, dan memiliki pemahaman terhadap masalah artistik. Oke, selanjutnya ada yang mau baca? Gaya belajar selanjutnya. Oke, di belakang. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi ini. Terima kasih ya. Jadi gaya belajar auditori ini dia harus didengarkan dulu, dia baru bisa cepat memahaminya. Berarti kuncinya dia menggunakan telinga. Nah, siapa yang baca nih karakteristik yang punya gaya belajar auditorial?
Beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar A3 yaitu: 1. Siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. 2. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. 3. Kata-kata khas yang digunakan oleh Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Ada beberapa ciri khas murid yang memiliki gaya belajar kinestik, di antaranya: 1. Menyenangi belajar dengan metode praktik. 2. Ada kesulitan dalam menulis Kelompok. Jadi ini sama 4 kelompok ya. Ini 3 2. Ini kan ini kelompok 1 ini bagi 2. Berarti ini kelompok. Ini. 1 2 3 dan Bapak ya. 3, ada 2. Ada semua 2, tapi 2. jadi tengah 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Iya. Ini maksudnya? Ya, silakan. Oke. Jadi di sini kan udah ada nih tabelnya. Ibu punya kartu di sini. Di sini kartunya tuh gambar-gambar masing-masing gaya belajar. Nanti perwakilan setiap kelompoknya rebutan kartu ini, terus dicocokin. Misalnya ini cocoknya di mana dia? Di 3 gaya belajar tuh. Nanti siapa yang paling cepat dan benar bakal dapat reward dari ibu. Wow. Dibagi, boleh sini perwakilan kelompoknya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Bisa dicontoh soalnya berebutan. Yang workshop. Ya. Yang kelompok 2 siapa perwakilannya? Oke. Ya. Berapa nih? Banyak-banyaknya? Belum ya, rebutan ya. Langsung tempel. Oh iya. Itu ada double tick di belakang. 1 Bil. Cepet-cepetan ya. 1 Bil. Cepet-cepet. Cepat nih. Enggak beda 1 ya? Sorry. Beda. Gini, kelompok 1 kelompok visual. Kelompok 2 audio, kelompok 3 kinestetik. Jadi cari itu aja yang visual, mana yang audio, mana yang kinestetik gitu. Satu dapatnya. Benar ya? Udah pernah saya. Mengkategorikan gaya belajar. Jadi dari gambar-gambar yang didapat itu kita masuk kategori visual kah, penglihatan, Kamu mana tuh? Kamu kelompok mana? dan kinestetik. Tapi itu kan audio, Bu. Ini audio. Iya, Bu. Kan Yang dapat tabel Ini yang enggak berarti enggak ditambah. Tempel aja. nanti kan ada penilaiannya. Tempel aja dulu. Kamu kelompok 2 kan? 3 kinestetik. Enggak. Ini punya asli kan? Enggak, Oh, saya. iya. Tempelin semua aja. Asli banyak ya dapat kartunya. Iya, kelompok kami kelompok Marit. Oke. Pemenangnya kelompok 2. Enggak, itu salah. Ini tadi cuma 1 doang dapatnya. Salah. Pause dulu nih. Pause. Ini yang benar nggak? Audio. Enggak semua, Bu, benar. Coba siapa yang bisa membenarkan ini? Yang dipindah-pindahin mana yang salah gitu. Sarah coba.
Nanti perwakilan dari kelompok 3 mungkin berkatnya yang maju. Jelaskan kinestetik itu apa? Ini menggunakan visual, yaitu dengan penglihatan. Jadi dari semua gambar ini mereka melihat objek, sesuatu objek yang mereka pelajari. Jadi itu yang dinamakan gaya belajar dengan visual. Oke, jelas gambarnya dia berarti ini lagi melihat gambar. Oke. Selanjutnya. Ini audio. Seperti gaya belajar audio itu mendengarkan. Ya ini seperti mendengarkan musik. Kalau ini mendengarkan alat musik. Kalau ini sambil belajar sambil mendengarkan musik juga. Kalau ini kinestetik. Kinestetik itu dengan cara memegang sesuatu agar dia bisa memahami pelajaran yang bisa dipahami. Benar? Ya. Kasih obat. Tahu. Udah. Sudah apa nomor 2? Coba siapa yang lebih cenderung visual? Angkat tangannya. Yang visual melihat. Kayak rasa-rasanya kalian ini lebih cepat dalam memahami pelajaran kalau misalnya pakai gambar gitu. Atau pakai video. Siapa yang lebih cenderung visual gaya belajarnya? Nggak ada? Kalau yang audio harus pakai mendengarkan, pakai ceramah. Saya gurunya harus menjelaskan gitu. Lebih mudah memahami gitu ya? Ya. Lebih mudah ketika guru menjelaskan. Kalau yang kinestetik kayak kalian tuh lebih mudah ketika langsung praktek gitu. Langsung memegang, misalnya kalian belajar tentang jenis-jenis tumbuhan. Kan harus memegang jenis tumbuhan itu dulu baru bisa kalian paham oh ini maksudnya gitu. Ya? Oh, ini oke, berarti di kelas ini cenderung lebih ke audio ya. Oke, kan tadi kita sudah membahas tentang macam-macam gaya belajar, karakteristiknya juga. Sekarang Ibu mau satu orang menyimpulkan dari semuanya. Menyimpulkan yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Paham belum? Tadi ditanya belum paham, paham katanya. Kita bisa simpulkan? Dulunya visual lebih dengan mata, lebih dengan penglihatan. Kalau audio lebih ke telinga, yaitu pendengaran. Kalau kinestetik lebih ke menyentuh barangnya. Oke, benar. Tangan dulu. Sekarang Ibu mau minta kesan dan pesan kalian nih selama kita belajar tentang gaya belajar tadi. Ada nggak yang mau ngasih kesan dan pesan? Kesannya Bu, saya senang dengan pembelajaran ini, jadi saya tahu gaya belajar itu ternyata ada macamnya. Gitu. Pesannya mungkin nanti kedepannya kita membahas materi yang lebih menyenangkan lagi Bu. Dia mau ngasih kesan dan pesan? Ada tuh, cuma nggak mau ngomong aja nih. Bingung nyusun kalimatnya. Kalau bingung nyusun kalimatnya itu tipe gaya apa? Nggak masuk 3-3. Kita minggu depan bisa belajar dengan gaya kinestetik ya. Pesannya? Oh, pesan. Bu, jangan di video itu, Bu. Belum. Ada yang mau ngasih kesan ya? Kesan untuk pertemuan kita? Oke, siapa Mas nih? Silakan. Pesannya itu saya jadi ngerti gaya belajar itu ada 3, apalagi visual, audio, kinestik. Saya jadi paham. Terus pesannya mungkin kalau bisa kedepannya kita bisa menggunakan metode gaya belajar yang kinestik. Kinestetik ya. Thank you Asmi. Terima kasih Asmi. Udah bagus ya, ini ada Shopee. Oke, karena kita tadi sudah mempelajari macam-macam gaya belajar, kalian pun sudah memberikan kesimpulan, kesan dan pesan, maka
pembelajaran kita dicukupkan sampai di sini. Nah, karena tadi yang maju untuk menjelaskan ke depan cuma kelompok 1 ya. Jadi yang mendapat reward kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 boleh ke depan. Baju. Nanti kelompok 2 yang maju sih. Bahaya. Tangan. Begitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya dalam mengembangkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.